Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada kesempatan yang indah ini kita berkumpul kembali dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Katang. Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Mari kita akan satukan hati kita akan masuk ibadah online pada hari ini, baik yang ada di rumah, di manapun berada, kita akan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah yang sungguh baik. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita serahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Ibadah kita berkenan dan layak di hadirat Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46b sampai 48a. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Amin. Mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan pada buku nyanyian pujian Mulia Namamu Tuhan. Bapa kami yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kudus dan Maha Kuasa, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah kami satu-satunya. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih apapun yang sudah kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Kiranya ibadah kami berkenan di dalam hadirat-Mu. Dan ibadah kami Tuhan bisa membawa seluruh umat-Mu lebih dekat dan menjadi terang.
terima kasih Tuhan. Ampuni atas segala kelemahan kami, dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa Juru Selamat yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita akan terus memuliakan nama Tuhan dengan pujian Hai Kristen, pujilah. Nama Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kita masuk pada bacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, imam besar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Yang ayat terakhir, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin.
Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan diuraikan oleh Bapak Pendeta kita nanti. Dan kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan pujian "Girangkan Hatimu". Kita bergembira, bergirang dalam keadaan apapun, sedih, suka, sakit, sehat, kita tetap bergirang. Mari kita akan pujikan "Girangkan Hatimu". Dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita merenungkan satu firman Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara masih diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang tidak sebagaimana kita harapkan, karena realitanya pandemi COVID belum selesai. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa nyanyian tadi membimbing kita, girangkan hatimu, ya? Karena kita diberitahukan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya satu teladan dari seorang perwira. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang perwira. Mari kita meneladani seorang perwira. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perwira itu adalah satu pangkat yang tinggi, ya. Bukanlah orang sembarangan. Apalagi kalau kita membacanya di dalam Injil Yohanes, dia berada di kisaran kaisar, di pusat pemerintahan. Artinya dia orang yang penting. Tetapi kita bisa meneladani apa yang terjadi dengan perwira ini. Dengan perwira yang saya rasa dia punya kedudukan yang sangat tinggi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kini. Yang pertama, perwira ini begitu peduli. Mengapa ini menjadi penekanan kita? Di era sekarang ini banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi perwira ini tidak egois. Mari kita melihatnya di dalam Lukas pasal 7, kita melihat bersama. Saya mulai membaca ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bagaimana mungkin dalam logika kita mencoba memahami seorang perwira tinggi, punya kedudukan tinggi, masih peduli dengan hambanya yang sakit, hambanya yang menderita, hambanya yang hampir mati. Dia cukup memperhatikan, dia cukup peduli, dan ini tidak mudah kita dapatkan. Perwira ini orang yang peduli, dia tidak menyombongkan diri, tidak melihat pangkatnya yang tinggi. Ya, dia begitu menghargai seorang hamba, begitu peduli kepada hambanya, dan bukan hanya kepada hambanya. Saudara mencoba memahaminya, kira-kira perwira ini orang Israel atau bukan?
Ya kalau itu pada zaman waktu itu Romawi yang berkuasa, dia bukan orang Israel. Tetapi coba perhatikan ayat yang kelima. Dikatakan di firman Tuhan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bukan sekeyakinan, bukan seiman, berbeda, tetapi dia begitu peduli. Bahkan menanggung pembangunan rumah ibadahnya. Dari pengalaman perwira ini apa yang kita tinjau untuk kehidupan kita? Apakah kita begitu peduli? Katakanlah kita tidak berbicara pembangunan karena situasi ini prosesnya kita sedang tidak berpikir pembangunan. Apakah kita seorang yang peduli, menjadi pribadi yang peduli dengan situasi sekarang ini? Situasinya menegangkan, situasinya menakutkan. Coba kita melihat apa yang terjadi ketika mendengar keluarga saudara, teman saudara, karena situasi pandemi ini mereka harus isolasi. Yang ada di dalam pikirannya adalah dia tidak berani mendekat, justru menjauh. Padahal teman butuh perhatian. Kalau ada teman atau orang yang sakit, apa yang kita lebih-lebih ya akan kita lakukan lebih-lebih kalau kita melihat orang yang mati? Apakah kita peduli atau kita justru sembunyi menyelamatkan diri karena takut jangan-jangan nanti tertular, jangan-jangan nanti mengenai? Saudara sembunyi dimanapun. Kalau memang Tuhan izinkan tertular. Saudara bersembunyi di kamar sekalipun, kalau Tuhan izinkan terpapar, saudara juga terpapar. Mari kita peduli. Peduli teman kita yang isolasi, teman kita yang sakit, teman kita yang meninggal dunia. Kita perlu memperhatikan itu. Kita belajar dari perwira ini, pangkatnya tinggi, tidak melihat keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita, yang kita pelajari dari perwira ini adalah perwira ini rendah hati. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Memang kalimat ini seringkali klise dibuat mainan. Ketika ada teman, jangan ke rumahku gubuk, reot, dan pada rumahnya bagus. Itu bukan merendahkan hati, tapi terbersit satu kesombongan, ya, satu kesombongan. Karena supaya nanti ketika temannya datang mengagumi keberadaannya. Tetapi perwira ini sungguh murni keluar dari isi hatinya. Memang kalau kita berbicara ini sangat tipis perbedaannya antara kerendahan hati dan kesombongan. Tapi kita melihat di sana bahwa perwira ini melihat Yesus, orang yang tinggi, orang yang luar biasa, yang setelah berkarya secara luar biasa. Walaupun dia perwira, dia merasa tidak layak. Dan selanjutnya dia mengatakan argumentasi, siapa aku ini? Coba lihat, aku kalau menyuruh bawahanku, maka bawahanku akan bersaya ini bawahan, ya. Itu yang dia ungkapkan. Walaupun dia seorang perwira, tetapi dia mengakui dirinya juga adalah seorang bawahan, karena memang di bawah kaisar dalam kehidupannya, dalam keberadaannya. Lihatlah diri saudara, apakah dalam situasi dan keadaan ini saudara tetap rendah hati, atau saudara lebih sering mengungkapkan satu pernyataan yang lebih mengerti, lebih tahu, lebih paham dan banyak hal yang lainnya, padahal kita ini sama orang yang sesungguhnya harusnya merendahkan hati untuk berada di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Situasi sekarang ini kita contohkan pandemi saja. Siapa sih yang tahu
tertularnya lewat apa? Siapa yang tahu dengan kasat mata bisa kelihatan atau tidak? Ternyata kita tidak banyak mengerti, kita tidak banyak tahu. Seharusnya kita merendahkan hati di dalam kehidupan kita. Merendahkan hati, merendahkan hati di hadapan Allah. Menghadapi situasi ini, Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang tahu dengan pasti. Janganlah kami hanya mengandalkan pikiran kami sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan seperti perwira ini. Dua hal yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Iman yang seperti apa? Justru iman yang diakui oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita membaca, kita memperhatikan, setelah ayat yang ke-9, ya, dimulai dari ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja hambaku itu akan sembuh. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada yang lainnya, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Saya ulangi, ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Keluar dari mulut Yesus satu pengakuan, perwira ini memiliki iman yang tinggi, iman yang luar biasa. Kalau kita membandingkan di dalam Injil Yohanes, mungkinkah karena telah melihat mujizat yang dinyatakan Yesus, makanya perwira ini mengimani seperti ini? Rupanya jawabannya tidak. Kalau kita melihat satu alasan yang diungkapkan, ya, iman yang diungkapkan di logika juga, rupanya itu yang dialami oleh perwira ini. Coba melogika menurut ukurannya sendiri. Aku ini bawahan, kalau bawahan diperintah, maka perintah. Hal ini ada terbersit satu pengakuan, kalau Yesus yang perintahkan, apapun jalannya, semuanya akan berjalan. Beranikah kita meyakini memiliki iman seperti perwira ini? Dengan logikanya, mungkin saudara saat ini sedang mengalami, kita tidak tahu, ya, apakah saudara terpapar atau tidak, tertular atau tidak, kecuali diperiksakan pun selain juga kita juga tidak tahu dengan pasti. Tapi yang pasti adalah mari kita memiliki iman seperti perwira ini. Apapun keadaan saudara, apapun keberadaan saudara, logika saudara, kalau saudara berdoa Tuhan memberi petunjuk untuk saudara mempercayai, yakinilah itu menjadi sarana Tuhan menyembuhkan. Karena Allah itu kalau menyembuhkan secara luar biasa, seperti hamba perwira ini, hanya jam berapa dikatakan sembuh. Ini perwira. Untuk kehidupan kita pun demikian. Yakin akan petunjuk Allah. Kalau dia tetap menolong kita, kamu sembuhkan, maka sembuh. Dengan mengambilkan kebenaran ini, kebenarannya akan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sambut satu pujian firman Tuhan ini dengan pujian dari nyanyian pujian yang kita bersama akan pujikan. Giranglah hatimu, kalau tadi dinyatakan engkau tetap bersukacita, tetap percaya kepada Allah karena kasih karunia-Nya.
percaya, patuh, Allah akan menyatakan kebenarannya. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulung, Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Katakan percaya. Percayalah, patuh pada Allah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh, hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang memberkati kehidupan kami. Engkau mendengar, Engkau menjawab. Ketika kami ada persoalan, kami meyakini bahwa Engkau menolong persoalan kami. Ketika ada di antara mereka yang saat ini sakit, kami percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Yang saat ini kecewa, Tuhan liburkan, Tuhan kuatkan, tetap semangat menjalani kehidupannya sehingga hidup berkenan kepada Allah. Saudaraku, tengadahkan wajah-Mu, angkat tangan-Mu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus memberkati-Mu. Berkat dalam setiap usaha yang kamu lakukan sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus, Allah ajaib yang berkati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan